Masih terkait Advanced Information System Analysis and Design, saat ini topik kita adalah tentang prinsip-prinsip dalam membuat desain object-oriented. Perhatikan gambar berikut ini yang merupakan flow program object-oriented dengan arsitektur 3 layer. Yang pertama adalah input window object, yang kemudian subject student object, dan yang ketiga adalah database access object. Ketiga arsitektur layer digunakan pada object-oriented dalam aplikasi ini. Gambar berikut ini merupakan UML requirement versus design model. Seperti yang kita ketahui, UML terdiri dari beberapa diagram utama seperti use case, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram, serta state machine diagram. Gambar berikut ini memperlihatkan perbedaan antara requirement model dengan design model. Komponen diagram untuk desain arsitektur terdiri dari komponen diagram. Yang pertama yaitu jenis diagram desain yang menunjukkan keseluruhan arsitektur sistem dan komponen logis di dalamnya untuk sistem akan diimplementasikan. Kemudian mengidentifikasi komponen sistem yang logis dapat digunakan kembali. Elemen penting dari diagram komponen adalah elemen komponen dengan API-nya. Yang kedua adalah Application Program Interface atau API, merupakan kumpulan metode umum yang tersedia di luar sistem. Silakan perhatikan gambar desain class pada diagram detail berikut ini, di mana terdapat atribut yang rumit diantaranya adalah visibilitas, jenis properti, serta tambahkan metode dan tantangan yang lengkap. Perhatikan dua diagram berikut ini di mana domain diagramnya adalah table student, sementara desain kelas diagram studentnya dipecah menjadi beberapa tabel. Bagian dari tabel tersebut dipecah menjadi bagian untuk memperlihatkan gambar atribut atau informasi atribut student, kemudian informasi terkait metodologi atau metode yang digunakan pada tabel student. Desain kelas diagram menganut beberapa hal, diantaranya adalah stereotip cara mengkategorikan elemen model berdasarkan karakteristiknya yang ditunjukkan oleh gambar pada sebelumnya dengan simbol segitiga pinggir dengan 2 kali. Kelas persisten yang objeknya adalah sistem dimatikan untuk data-data yang diingat. Kelas entitas pengenal desain untuk kelas domain bermasalah biasanya per sistem. Kemudian kelas batas atau kelas tampilan yang ada di batas otomasi sistem seperti bentuk jendela input atau halaman web. Kontrol kelas yang memediasi antara kelas batas dan kelas entitas bertindak sebagai switchboard antara lapisan tampilan dan lapisan domain. Sementara kelas akses dan kelas yang digunakan untuk mengambil data dan mengirim data ke database. Berikut adalah contoh kelas stereotypes pada UML, di mana terdapat beberapa simbol yang digunakan, mulai dari simbol entitas dan simbol pemrosesan. Perhatikan gambar entity customer, kemudian kontrol terhadap use case handler, kemudian boundary, order window, dan data access, order DB header. Kemudian ada kontrol terhadap customer, use case handler, order window, dan order DB header. Sementara itu, notasi untuk kelas desain menggunakan sintak untuk name, attributes, dan method. Seperti pada gambar berikut ini, stereotype name menggunakan class name dan parent class, kemudian attribute list menggunakan visibility name atau type expression, sama dengan initial value atau property, dan method list menggunakan visibility name, parameter list atau return type expression. Notasi pada desain kelas terdiri dari navigasi visibility, yaitu kemampuan sebuah objek untuk melihat dan berinteraksi dengan objek yang lainnya. Dicapai dengan menambahkan variabel referensi objek ke dalam kelas. Ditampilkan menggunakan kepala panah pada garis asosiasi, pelanggan dapat menemukan dan berinteraksi dengan penjualan karena memiliki referensi MySafe. Seperti terlihat pada gambar berikut ini, adanya data tabel customer dan data tabel sale.
Sementara itu, pedoman navigasi visibility terdiri dari asosiasi one to many yang menunjukkan hubungan atasan atau bawahan biasanya dinavigasi dari atasan ke bawahan. Mandatori asosiasi objek dalam suatu kelas bergantung kepada objek dari kelas lain biasanya dinavigasikan dari kelas yang lebih independen kepada kelas yang independen. Asosiasi wajib ketika suatu objek membutuhkan informasi dari objek yang lain. Panah navigasi mungkin diperlukan, yaitu panah dengan dua arah. Fuscat Design Class Diagram melanjutkan use case dengan menambahkan ke diagram dengan memilih kelas domain yang terlibat dalam use case. Kemudian tambahkan kelas controller untuk bertanggung jawab atas use case dan menentukan persyaratan navigasi visibility lebih awal menggunakan pedoman dan tambahkan ke dalam diagram serta tentukan atribut masing-masing kelas dengan visibility dan jenisnya. Kesimpulannya, desain arsitektur adalah langkah pertama. Diagram komponen UML digunakan untuk memodelkan komponen utama dan antar muka program aplikasi yaitu API. Detail desain hasil perangkat lunak menggunakan kasus kadang-kadang disebut use case driven dan desain setiap use case disebut use case realization. Model desain terperinci yang digunakan adalah diagram kelas desain atau DCD dan diagram urutan. Demikian, terima kasih.